Shalom saudara sekalian, senang menyapa saudara dengan renungan singkat yang pagi ini saya beri tema Gubernur yang cerdas dan rendah hati. Saya ambil dari teksnya Kisah Rasul pasal 13 ayat 4-7. Berbunyi demikian. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Saudara sekalian, selepas Saulus atau Paulus dan Barnabas pergi meninggalkan Antiokhia, mereka kemudian menyeberang sampai di sebuah pulau namanya Pulau Siprus. Dan dalam pelayanan itu mereka menemui Pulau Siprus sampai mereka tiba di satu daerah atau kota namanya Pafos. Dan di situ dia bertemu dengan seorang keturunan Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Dan keturunan Yahudi ini adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tetapi yang menarik adalah bahwa Bar-Yesus ini bersahabat dengan gubernur yang cerdas dan rendah hati tadi, yaitu Sergius Paulus. Mengapa dikatakan gubernur ini cerdas dan rendah hati? Pertama, karena memang dia orang yang sangat cerdas. Cerdas karena dia tahu mana yang penting, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang abadi, mana yang sementara. Karena itu dia memanggil dua murid Tuhan Yesus, Barnabas dan Saulus, yang notabene mereka tidak dikenal oleh Pak Gubernur. Tapi dia tahu bahwa mereka ini memberitakan firman Allah. Dan yang luar biasa akhirnya Pak Gubernur Sergius Paulus itu memanggil keduanya bertemu dan ingin mendengar firman Allah. Ini yang saya katakan, dia rendah hati. Rendah hati karena mau belajar dari bahkan orang yang tidak dikenalnya. Saudaraku, yang luar biasa, akhirnya Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada Pak Gubernur. Dan dia sangat antusias, tetapi dihalang-halangi oleh Bar-Yesus, si nabi palsu tadi, tukang sihir tadi. Karena kalau dia biarkan Pak Gubernur menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi percaya, bisa-bisa bisnis sihirnya mengalami kesulitan, kebangkrutan, masa depannya suram. Yang luar biasa adalah Paulus dengan tegas menegur Bar-Yesus, si tukang sihir. Dan mengatakan kepadanya, karena dia menghalang-halangi, karena engkau menghalang-halangi firman Allah, dan kau menjadi sahabat dari iblis, maka kau akan menjadi buta. Yang luar biasa, saudaraku, saat itu juga Elimas atau Bar-Yesus itu buta karenanya. Yang luar biasa, kemudian Sergius Paulus, Pak Gubernur yang cerdas tadi, menjadi percaya dan menjadi murid Kristus. Mengapa? Karena dia cerdas, tahu yang abadi, tahu yang temporer, dan pilih yang abadi. Dia rendah hati karena dia rela belajar, bahkan kepada orang yang dia kurang mengenalnya. Saudaraku, saya pernah ke Pulau Siprus dan saya pernah di sana dan melihat puing-puing peninggalan Sergius Paulus, seorang gubernur yang percaya ini. Sekali lagi yang ingin saya katakan, kalau orang ingin selamat, dia harus cerdas. Dia tahu mana yang utama, mana yang sekunder. Dia tahu mana yang abadi, mana yang temporer. Tapi juga harus rendah hati dengan belajar merendahkan diri, mengaku dosa, dan percaya kepada Tuhan. Semoga kita semua bisa belajar dari gubernur cerdas ini. Sehingga dalam hidup ini kita tidak salah memilih, tapi kita memilih yang abadi dan belajar dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pelajaran indah dari seorang gubernur di Pulau Siprus. Berkat Tuhan baginya karena dia cerdas dan rendah hati. Kami rindu juga bahwa dalam hidup ini, kami tidak silau terhadap dunia dan tidak terseret kepada kebodohan sehingga kami memilih yang salah. Tolong kami menjadi umat-Mu yang selalu mau belajar firman-Mu dengan rendah hati dan tulus hati. Mohon berkat-Mu untuk negeri kami, mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan di negeri ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi.